Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali kita belajar tentang Matplotlib teman-teman ya. Melanjutkan pembelajaran sebelumnya, di sini saya akan membuat rekaman tentang bagaimana saya belajar Matplotlib di command line dari Python teman-teman ya. Ini video sebelumnya. Jadi saya habis baterai gitu teman-teman ya, habis baterai kemudian saya cas dulu baru saya lanjutkan recordnya teman-teman ya. Baik, ini saya tutup kemudian saya buka ulang gitu ya teman-teman ya. Ini nampakkan Python command line gitu ya. Oke, baik. Dimulai dari awal ya teman-teman ya, bagusnya kan. Kemudian ini bisa kita gini kan. Oke. Di sini kita tadi coba ini apa ini? Ini apa tadi? Eh Mark Matte face color, matte SG color teman-teman ya. Warna-warna dari tanda gitulah, gitu. Marker gitu ya. Di sini ada line style. Kalau menenun style tadi kita juga sudah teman-teman ya. Teman-teman tinggal ganti aja, boleh. Dia line style tadi kalau yang pertama tadi tuh kita apa namanya? Y point kemudian sejenis tulisan gitu teman-teman. Ini sense marker kemudian oh gitu kan, line stylenya line apa namanya, dari markernya kemudian line-nya bisa taruh di sampingnya gitu, dash dot atau line solid line gitu ya kan, tinggal kasih strip aja. Nah yang di sini tuh ada line style itu sejenis ini, kita boleh masukkan apa namanya ini string gitu ya kan, line style ya point line style dot 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 gitu, dot tet gitu ya kan. Upload show nanti apa kan ini dot habis tet gitu ya, dot yang line grafiknya terbentuk dari titik-titik gitu teman-teman ya. Nah, intinya sama dengan sebelumnya, cuma di sini kita ganti codingnya dengan line style.tet gitu teman-teman ya. Atau kita coba aja boleh. Kita tuh coba, ups, salah klik. Pertama import, import matplotlib dot pyplot kemudian s. Ini yang s-nya boleh diganti teman-teman ya, boleh ngikutkan yang plt gitu kan, boleh kita ganti misalnya ini saya ganti kl gitu ya kan, boleh. Kemudian import numpy numpy as misalnya apa ya, pl gitu kan, kl dan pl gitu teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nah setelah itu kita ganti, maksudnya tuh biar teman-teman tuh apa ya, kalau nganggap saya tuh ini loh boleh diganti gitu, yang ini tuh kayaknya apalah apa namanya standarnya gitu ya kan. Nah yang ini boleh diganti gitu ya kan. Kemudian kita bisa selanjutnya kita buat data ya. Seperti biasa teman-teman ya, kalau kita mau buat grafik tuh ya mesti ada data gitu ya kan. Kalau nggak ada datanya gimana kita mau buat grafik ya. Baik, cara buat datanya tuh di sini ada YP sama dengan gitu ya kan. Kemudian NP, NP berarti PL teman-teman ya. PL.array, bentuk datanya dari array teman-teman ya. Kemudian di sini ada angkanya, kita ikuti ya. Saya 38, 34 ya, 34, 3, kemudian 2, kemudian 2 lagi, kemudian 4 gitu ya. Enter, kemudian langsung ini tadi ya. Oke, yang model style tadi. Kalau sebelumnya kan kayak ini teman-teman ya kan. YP, oops, YP kan YP tapi kl.float habis itu YP ya kan. YP kemudian line stylenya misalnya apa itu, ini kan FO ya kan. Kemudian gini. Oke, habis itu ya apa namanya, il.show nih ya kan, habis itu enter gitu ya kan. Nah kan gitu tadi teman-teman. Nah sekarang kita bisa buat kayak gini grafiknya itu ya kan. Kita bisa buat gini tapi dengan cara ini yang apa namanya, untuk menunjukkan marker size tadi dengan menggunakan ini
line style-nya itu dotted gitu teman-teman ya. Kita ulangi bisa seperti ini, kemudian YP kita ganti di sini tadi teman-teman ya. Ujungnya menjadi ini teman-teman. Kita ganti biar nampak tuh, biar nampak biar besar ya. Dotted gitu ya kan. Line style ini kita ganti line style gitu teman-teman ya. Line style kayaknya L-nya huruf kecil teman-teman ya. Ya huruf kecil. Kemudian baru kasih bacaan dotted. Gitu teman-teman ya. Habis itu enter. Nah, itu udah jadi. Dan habis itu KL show. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya sama gitu ya, cuma dalam arahnya sama, mengarah ke tujuan yang sama, cuma dengan cara yang berbeda-beda teman-teman ya. Baik, ini hal yang biasa yang kita apa namanya? Yang kita jumpai dalam program, tergantung teman-teman semuanya pengennya bagusnya atau gimana gitu ya dalam membuat program. Pengen yang apa namanya? Pengen yang pakai string gitu tadi yang seperti tadi teman, atau menggunakan tanda gini aja gitu ya, tanda gini aja, line gini, atau pakai yang ini line style, line style dotted gitu teman ya. Pilih aja, semua arahnya sama gitu teman ya. Baik, kemudian kita lanjutkan. Saya pengen bahas sampai akhir kayak teman-teman ya. Bahas sampai akhir ini sebenarnya ini coding, tapi tergantung nanti lah teman-teman ya. Kalau sudah mengarahkan kira-kira kita bisa tuh buat grafik gitu teman-teman ya kan. Bisa buat grafik karena ini memang ini modelnya untuk membuat grafik nampaknya teman-teman ya kan. Akhirnya buat grafik, kemudian ini jenis tulisan yang sama tadi teman-teman kan. Ya kan kalau kita udah bisa buat grafiknya, tinggal masukkan cara programnya kan. Ya rasanya kan udah bisa sih tutornya gitu. Nah, kemudian ini tadi itu kan ada warna ya kan, ini color red. Tinggal kasih R aja gitu ya kan di ujungnya tadi gitu. Tapi ini caranya, cara mungkin juga boleh gitu teman-teman. Jadi caranya sama, kemudian apa namanya, bukan caranya sama, caranya berbeda dan hasilnya sama gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa tambahin atribut color sama dengan string R gitu ya kan. Nah, untuk membuat apa namanya, grafik yang warnanya merah gitu kan, bisa lainnya gitu ya kan. Itu. Kemudian ini dia garisnya merah gitu teman-teman ya. Kemudian nih ada ini sama nih, tapi dia apa namanya, menggunakan kode gitulah, kode warna gitu ya kan. Ini kode warna gitu. Nah, ini sama dengan hot pink. Kalau hot pink ini kayaknya ini ya kan. Nah, apa namanya, warnanya jadi tambah lengkap lah gitu ya kan. Kemudian line width, oke, line width ini tahu lah teman-teman, tebal garis ya kan. Oke, pokoknya intinya di sini telah teman-teman ya. Jadi intinya itu di sini ada plot ini bisa digantiin, ditambahin banyak tadi teman-teman ya dari awal gitu kan. Ada line width, ini kan ada line width nih, yang dicoba orang nih gitu kan. Line width TH sama dengan oops line width TH nya 20,25 ini titik teman-teman ya. Jadi kan baru KL show, nah itu jadi tebal ya kan. Nah gitu. Jadi intinya sih sama. Kita bisa apa namanya, nambahin coding ini tersebut di ini di atribut KL. Ini pokoknya intilah di sini terserah sih teman-temannya mau namanya apa gitu kan. Kemudian ini yang penting itu kan. Oke, ini ya atribut ini. Oke. Jadi tujuannya dapat sini teman-teman. Kita menambahkan line width untuk apa namanya? Untuk menghasilkan tebal line, tebal garis grafik setebal 20,25 gitu teman-teman. Dan ini angka ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya ya. Sampai angka berapa maunya gitu. Di sini apa lagi ya? Ini ada plot Y1, plot Y2. Jadi ada dua grafik gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk dua grafik kayaknya lebih seru teman-teman ya. Cara itu tadi ya kayak ini tadi. Oke, baik. Nah, sini kan kita menggunakan data apa tadi? Ada datanya. Uh, ada apa tadi ya? Kalau untuk buat data kita KL dan PL tadi ya. Ya. Ups. Ada KL kemudian PL gitu teman-teman ya. Nanti kita buat PL ini. PL, oh enggak. Ah ya, PL, bukan dulu.
data satu, misalnya data satu, saya buat data satu aja sama dengan uh, pl.array, kemudian kurung, buat data yang di sini 342 343. Ups, 3 yang gini gitu. Oke, kemudian tadi 2 kita namain D2 sama dengan pl.array kan, array buka kurung tutup kurung, kemudian kita buat misalnya 1 2 3 4 3 3 5 gitu, dan enter gitu ya. Nah, sekarang kita akan apa namanya, upload kedua data ini dalam satu figur gitu kan. Nah, cara itu gimana? Jadi nanti hasil apa namanya, hasil gambar itu ada dua grafik di dalamnya gitu teman-teman ya. Caranya itu ya tinggal ini tadi, eh, ada KL tadi teman ya, ada KL, kita KL plot ya kan, KL plot, ada plot D1 ya kan, kemudian ada KL plot D2 gitu ya. Atau jadi sekarang KL.show gitu ya. So, nah sekarang jadi ada dua grafik dalam satu gambar teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jika ingin membuat apa tadi dari awal, kita tuh udah ngedit apa nih, persiapan untuk grafik, bagaimana merubah warna line garisnya gitu kan, bagaimana mengatur tebal garis lain dari grafik, kemudian mengatur warna marker pada grafik gitu ya kan. Nah, sekarang sampai kita pada dua grafik dalam satu figur gitu teman-teman. Jadi ini hanya konsepnya saja dua grafik teman-teman. Jadi kalau teman-teman tuh punya tiga data gitu kan, tinggal ini aja, tinggal deklarasikan lagi buat data D3-nya gitu kan, misalnya ini saya ulang lagi, ini saya tutup dulu teman-teman ya. Karena kita ngerjakan di command window, di command line of Python gitu, dia mesti ditutup ini dulu baru kita bisa gitu. Misalnya kita buat data ketiga itu sama dengan pl.array gitu kan, kurung kurung ke dalam kurung gitu kan. Misalnya kita buat nih 23, kemudian 12, kemudian 22, 13 gitu ya kan, kemudian 21 gitu kan terakhirnya. Oke, jadi kemudian kita ulangin lagi teman-teman ya, ada pl kan pl ya, pl dot plot ya kan, ini plot D1 ya kan nih. Oke, habis itu plot D2, kemudian plot D3 ya kan. Nah, itu udah ada tiga perintah apa namanya, plot yang sudah kita jalankan. Sekarang kita tinggal menampilkan kl.show, yang .show-nya teman-teman ya, .show gitu ya. Nah, sekarang ada tiga grafik dalam satu ini, satu figur gitu teman-teman ya. Nah, untuk jenis grafik ini kok nggak ada titik-titiknya gitu kan. Ini teman-teman balik lagi ke awal itu teman-teman ya kan. Bagaimana cara metode menambah marker di sini ya kan. Di sini kemudian merubah grafiknya gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa atur kembali gitu ya. Maksudnya itu di sini loh teman-teman, plot D1-nya itu inilah. Kita coba satu gitu teman ya. Nih plot D3-nya gitu ya kan. Plot D3 itu kita buat warna tipe gini, misalnya string, kemudian red gitu, string aja gitu, kita marker aja kita buat, kemudian plot D2 itu kita buat bulat, kemudian untuk D1 kita buat apa ya, bisa kita buat P gitu teman-teman, P gini ya. Oke, berhasil. Nah, sekarang tinggal kita kl.show. Nah, tinggal kita enter gitu. Nah, itu jadi teman-teman ya. Nah, itu kan jadi tuh gambarnya gitu. Jadi gambar-gambar, tapi di sini kita nggak kasih line gitu ya. Kita kasih line pun juga bisa teman-teman. Nah, kita praktekkan ilmu sebelumnya teman-teman ya. Gini kan, ada line D1 teman-teman ya. Kemudian ada D2. D2-nya gimana tadi? D2 nih. D2-nya kita kasih misalnya dash dot gitu ya kan.
Kemudian yang apanya, yang D3 mana D3? Oke, ini kasih titik 2 gitu ya kan. Oke, sekarang KL so. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini semua tinggal diatur teman-teman, menyesuaikan dengan program-program yang sudah kita bahas sebelumnya teman-teman ya. Oke, baik, kurang lebih seperti itu dari membahas dari model grafik, model marker, warnanya, sampai tipe-tipe lainnya gitu teman-teman, sampai kita ngupload banyak grafik dalam satu figur teman-teman ya. Saya rasa cukup demikian dulu pembelajaran bagaimana membuat grafik, coding grafik di di Python teman-teman ya. Di Python dengan menggunakan command line Python aja teman-teman ya. Jadi ini sangat simpel sekali dan apa namanya, programnya sangat ringan sekali teman-teman ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet lah ya kan, intinya gitu. eh Demikian, ada manfaat sekalian diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.